Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi macam-macam entitas industri jasa keuangan, melanjutkan dari macam-macam entitas yang sudah sebelumnya Ibu jelaskan. Macam entitas industri jasa keuangan ada 6. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bank dan asuransi. Kali ini yang pertama ada pegadaian, lalu yang selanjutnya perusahaan pembiayaan, pasar modal, dan yang terakhir ada dana pensiun. Ini akan kita jelaskan satu-satu. Yang pertama ada pegadaian. Secara informal, pegadaian itu berlangsung antara individu dalam masyarakat. Lalu secara formal, pegadaian itu dimulai dengan berdirinya Pegadaian Negara tahun 1901 yang sekarang berganti nama menjadi PT Pegadaian. Lalu ada karakteristik pegadaian, di sini ada 5. Yang pertama yaitu berutang piutang atau pinjam meminjam. Kedua, jaminan itu berupa benda bergerak. 3, jaminannya utang terbatas. 4, benda gadai dikuasai penerima gadai. Yang terakhir ada perjanjian utang piutang. Lalu ada barang jaminan. Barang yang bisa dijadikan jaminan dalam pegadaian yang pertama ada perhiasan, yang bisa berupa emas atau berlian. Yang kedua ada kendaraan, bisa berupa mobil atau motor. Yang ketiga ada barang elektronik, bisa berupa kayak laptop, komputer. Selanjutnya ada produk pegadaian. Yang pertama penyaluran kredit, bisa berupa gadai konvensional, ada juga berbasis fidusia. Yang kedua investasi emas, bisa tunai, bisa angsuran. Ketiga pembiayaan, bisa gadai syariah, bisa juga berbasis fidusia. Yang terakhir aneka jasa, bisa berupa titipan dan sertifikat. Selanjutnya jenis yang kedua ada perusahaan pembiayaan. Badan usaha jasa ini di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank. Jadi lembaga ini khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen seperti kredit mobil. Untuk definisinya, perusahaan pembiayaan itu merupakan lembaga keuangan bukan bank yang khusus menjalankan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang tercantum dalam pasal 1B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/012/2000. Manfaat perusahaan pembiayaan ada 4. Yang pertama, membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka. 2, lebih mudah dan cepat. 3, bunga yang dikenakan terjangkau. Waktu pembiayaan juga fleksibel. Yang terakhir, kesejahteraan menjadi lebih baik. Selanjutnya, resiko perusahaan pembiayaan ada 3. Yang pertama, konsumen menunggak pembayaran angsuran akan dikenakan denda harian. Kedua, jika sampai batas waktu tertentu masih menunggak, barang harus dikembalikan dan dibayarkan. Yang ketiga, jika melunasi utang sebelum waktunya, konsumen tetap harus membayar bunga yang sudah disepakati. Jenis usaha perusahaan pembiayaan ada 2. Yang pertama, pembiayaan konsumen, consumer finance, adalah kegiatan bantu pembiayaan untuk pengadaan suatu barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua ada sewa guna usaha atau leasing, adalah pembiayaan khusus dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya, jenis entitas industri jasa keuangan itu ada pasar modal. Kita akan jelaskan ini langsung ya. Produk yang ada dalam pasar modal ada 3. Yang pertama saham, itu tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Kedua obligasi, yaitu wujud surat pernyataan utang dari penerbit obligasi. Yang ketiga ada reksadana, yaitu sarana yang dimanfaatkan untuk menghimpun dana dari investor untuk diinvestasikan. Manfaat pasar modal yang pertama menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha. Yang kedua memberikan wahana investasi bagi investor. Ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas. Yang terakhir yaitu menciptakan lapangan kerja di bidang pasar modal.